Setelah penantian yang cukup lama, akhirnya film Paku Tanah Jawa akan tayang di bioskop mulai 6 Juni tahun 2024 mendatang. Bukan film biasa, film horor ini merupakan hasil kerjasama antara dua negara, yakni Indonesia dan Malaysia. Dato Kakek Chua selaku eksekutif produser menyebutkan bahwa alur cerita film Paku Tanah Jawa yang ditawarkan sangat menarik perhatiannya. Kisah legenda dengan sentuhan budaya Jawa yang kental baginya sangat menarik untuk dieksplorasi. Paku Tanah Jawa. Oke, Bambang baru lepas makeup. Oke, kita tujuan utama untuk filem kita, kenapa kita tertarik adalah cerita legenda Paku Tanah Jawa. Sebab sebagaimana orang semua sudah tahu, Paku Tanah Jawa adalah berada di Gunung Tidar, Gunung Tidar di Jogja. So itu sesuatu kira legenda lah. Selain itu adalah juga budaya Jawa seperti sinden yang terdapat dalam filem kita. Itu adalah antara sesuatu yang kita harapkan melalui filem ini lagi ramai orang mengenali budaya ini dan juga boleh mengunjungi Jawa, tempat yang amat menarik. Ya, itu tujuan utama kami. Yes, tepuk tangan dong. Jadi juga sangat suka dengan film horor, apalagi di belakangan ini kan banyak banget film-film horor, dan lihatnya seperti apa ekspektasinya. Ekspektasi harusnya box office ya. Amin. Amin, amin, amin. Ya. Jadi makanya kenapa kita pilih untuk filem horor, marketnya luas, fan-nya. Tengok di sini pun penuh media screeningnya semua ya. So memang kita mau tag market yang di Malaysia juga. Market di Malaysia sangat meminati filem horor selain di Indonesia, dan kita tertarik dengan kolaborasi ini kerana kita nak macam orang yang sebagai contohnya jadi jambatan di mana artis di Indonesia kayaknya seperti Mas Ayu, Giselle-Ma, Wafda, Bedu bisa mengembangkan bakat ke Malaysia, dan juga orang ya, dan di sini kita ada premier ya di Malaysia tanggal 19 Juni. Yes. Kemudian kita juga mau bagi platform untuk artis Malaysia kita seperti MK dan juga Hasif untuk kembangkan bakat ke Indonesia. Kita serumpun ya. Yes, itu dia. Berarti ini proyek kolaborasi yang luar biasa. Ya, dan kalau kita tadi dengar sedikit dari Kak Zaidin akan premier di Malaysia. Benar. Tanggal 19 adalah gala premier, dan tayangnya tanggal 27 Juni di seluruh pawagam di Malaysia. Wow, tepuk tangan dong. Jadi nggak cuma di Indonesia, akan tayang juga di Malaysia. Benar. Yes, dan gimana melihat kolaborasi antara aktor Indonesia dan Malaysia, Kak Zaidin? Kayak bagaimana melihat, ada tanggapan setelah melihat kerjasama mereka di dalam film? Semuanya aman ya, artis-artis di Indonesia semua bagi cooperation yang bagus. Kayaknya MK sama Hasif juga aku rasa happy ya datang ke Indonesia. Kita syuting di Yogyakarta, kenalin budaya kayak sinden. Ya, kita mungkin budaya di Malaysia bisa dikembang di Indonesia, dan di Indonesia bisa dikembangkan ke Malaysia juga. Wow, itu dia untuk kolaborasi yang kita lihat dari aktor, kemudian juga dari jajaran produser dan sutradara. Gimana Mas, boleh kasih tahu ke teman-teman media ceritanya gimana kok bisa terjadi di project ini, Mas? Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman media. Sebelumnya saya buat apresiat juga buat kawan saya yang Mas Uye almarhum. Jadi setelah syuting ini beliau nggak ada sakit pas 1 minggu. Ya kan, mungkin ada keluarga yang mendengar, mungkin nanti saya mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya gitu, amin. Nah, awalnya kita project ini sebenarnya udah 1 tahun ya, 1 tahun waktu kita ada ide, sebenarnya ada tentang relate tentang kehidupan masyarakat lah, tentang sugihan. Hanya kita bikin sebuah cerita, sebenarnya nggak jauh juga sama cerita Nyibloro juga. Sebenarnya cuman kita kan beda, kita mengangkat Paku Tanah Jawa gitu. Yes, terus gimana Mas udah bisa mengumpulkan aktor-aktor keren banget ini berada nggak cuma di Indonesia dan juga dari Malaysia, ini gimana proses ngumpulinnya? Kebetulan saya sama Dato waktu itu kan emang rencana ini rilis di Malaysia juga. Terus ada
kita kolaborasi ya artis Malaysia sama Indonesia ya secara bisnis kan bisa ngejual dari negara masing-masing gitu sih. Iya sih, Trias. Untuk Mas Trias, terima kasih Mas kepada para aktornya, pendekatannya gimana merayu mereka agar mau Mas? Ya sebenarnya kemarin itu ya agak deg-degan juga sih. Jujur aja ketika saya menderek dan saya harus ada pawang. Bahkan kemarin itu sebenarnya ular itu tidak satu ular yang kita datangin. Karena ada ular itu ketika dia ganti kulit, dia lebih aktif kan. Pertama kita balikin karena ya susah juga kita menderek binatang ya, secara interaksi gitu. Ketika kamera on kadang dia diem, kita nunggu, akhirnya ganti lagi ular. Gitu sampai 3 kali kita kemarin ganti ular itu. Nah ya saya butuh pendekatan kepada Pafda, Mas Ayu gimana, enak gak enak gitu. Begitu nanti ularnya di sini. Nah, sedangkan waktu kita coaching apa itu, emang kita datangin ular itu, biar dia lebih lebih familiar lah sama itu. Ternyata ularnya beda waktu di syuting, musik juga kan. Nah gitu ketika kita syuting ya deg-degan, jujur saya deg-degan. Tapi totalitas dari semuanya ini luar biasa, boleh tepuk tangan dong untuk totalitasnya. Kayak nggak main-main. Selanjutnya kita